Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melani Putri Gita Cahyani dengan NIM 25110233159. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia serta refleksi saya terhadap pentingnya bahasa bagi bangsa kita. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Menurut penelitian sejarah, pada zaman dahulu ada sekelompok bangsa di daratan Asia yang menggunakan bahasa Austronesia. Bangsa ini kemudian bermigrasi ke wilayah selatan, termasuk ke Nusantara. Karena mereka menetap di tempat yang berbeda-beda, bahasa yang mereka gunakan pun berkembang dan menjadi berbagai bahasa daerah yang kita kenal sekarang. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena beberapa alasan penting. Pertama, bahasanya sederhana dan mudah dipelajari. Kedua, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, sehingga lebih mudah digunakan oleh semua kalangan. Ketiga, sejak masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar daerah, atau yang disebut lingua franca. Artinya bahasa ini sudah lama menjadi penghubung antara suku di Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah karena penyebarannya yang luas dan sudah dikenal masyarakat. Bahasa Melayu akhirnya dipilih sebagai bahasa persatuan. Hal ini ditugaskan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda Indonesia berikrar untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia resmi menjadi simbol persatuan bangsa. Secara umum, bahasa adalah alat komunikasi untuk digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Bahasa memiliki dua unsur, yaitu unsur makna atau isi yang berupa pikiran dan perasaan, serta unsur bentuk yang berupa bunyi atau tulisan yang tersusun secara teratur. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam bentuk tulisan, tulis, maupun isyarat. Bahasa juga memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, fungsi ekspresif, yaitu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Kedua, fungsi komunikasi, yaitu sebagai alat untuk berinteraksi agar pesan dapat dipahami dengan baik. Ketiga, fungsi kontrol sosial, misalnya melalui tulisan seperti dilarang merokok, yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat. Keempat, fungsi adaptasi, yaitu membantu kita menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru. Dan yang terakhir, fungsi integrasi atau pemersatu, yaitu menyatukan masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, agama, dan budaya. Selain memiliki fungsi, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahasa Indonesia merupakan lambang identitas nasional, lambang kebanggaan bangsa, alat komunikasi resmi, dan alat pemersatu bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat berkomunikasi dan saling memahami meskipun memiliki bahasa daerah yang berbeda. Refleksi saya, menurut saya bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dan identitas bangsa. Tanpa bahasa Indonesia mungkin akan sulit bagi kita untuk bersatu karena perbedaan bahasa daerah yang begitu banyak. Sebagai generasi muda, kita seharusnya merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kita juga harus menggunakannya dengan baik dan benar, baik dalam berbicara maupun menulis. Di tengah perkembangan zaman dan pengaruh bahasa asing ini, kita tetap perlu menjaga kelestarian bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa yang kuat dan bermartabat. Demikian penjelasan saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.